Tapi permasalahan berikutnya, ini masalah kunut ya. Hukum kunut. Tapi permasalahan berikutnya, jika tidak memandang kunut adalah wajib, jika memandang kunut subuh tidak wajib, dan ini sebagaimana banyak kawan-kawan kita ya dari kawan-kawan sunnah, rata-rata ahlu sunnah, rata-rata mereka berpendapat dengan mazhab Hanafi yang mengatakan bid'ah ya kita. Ya, saya ingin menyampaikan ini juga, kalau ada yang mengatakan bid'ah tidak jadi masalah, ini masalah khilafiyah. Karena ada sebagian orang yang mengatakan kamu jangan membid'ah-bid'ahkan, kamu jangan ngawur. Kita bilang tidak, yang mengatakan bid'ah juga mereka punya dalil. Bahkan mereka punya salaf juga, yaitu mazhab Hanafi. Tetapi yang paling penting adalah kita berlapang dada. Karena ini masalah khilafiyah. Nah, bagi yang mengatakan kunut subuh tidak wajib atau mengatakan kunut subuh bid'ah, dia berpendapat dengan mazhab Hanafi. Lantas bagaimana jika bermakmum kepada imam yang kunut? Ini juga permasalahan sering ditanyakan. Masalah khilaf juga ya, masalah khilaf ya. Ada yang mengatakan disunahkan untuk ikut, ada yang mengatakan tidak disunahkan. Murid-murid mazhab Abu Hanifah saja yang mengatakan bid'ah pun dua pendapat. Ada yang mengatakan disunahkan untuk ikut dan ada yang mengatakan tidak disunahkan untuk ikut. Dua-duanya silahkan. Kalau ada teman kita ternyata imam kunut subuh dia tidak ikut kunut subuh, ya kita bilang silahkan, ini ada pendapat. Tapi saya lebih condong bahwasanya disunahkan. Dan itu fatwa dari Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan kalau seorang sholat di belakang imam yang kunut subuh, hendaknya dia kunut subuh. Padahal Imam Ahmad mengatakan tidak disyariatkan. Ya. Dan itu fatwa Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ibnu Taimiyah juga mengatakan kunut subuh tidak disyariatkan. Dan dia mengatakan kalau seorang berada sholat di belakang imam yang kunut, maka dia ikut kunut. Dan ini juga fatwa Syekh Utsaimin rahimahullah taala, mengatakan bahwasanya jika Anda tidak kunut lantas Anda sholat di belakang orang yang kunut subuh, maka Anda ikut kunut subuh. Kenapa ikhwan dirahmatillah subhanahu wa taala? Karena ini masalah khilafiyah. Bukan mengikuti imam pada perkara yang disepakati. Contoh imamnya sholat zuhur 5 rakaat, ya jangan ikut rakaat kelima, nggak boleh karena sepakat namanya sholat zuhur cuma 4 rakaat. Ya. Tetapi ini masalah kunut subuh yang masalah khilafiyah, maka Nabi mengatakan innama ju'ilal imamu liutamma bih. Sungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Termasuk di antaranya perkara-perkara ijtihadiyah, maka kita ngikutin imam. Dan itulah fatwa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Karena perkaranya bukan perkara yang sepele ya. Saya bahas panjang lebar di dalam buku bekal salat bahwasanya dua-dua punya dalil yang sangat kuat. Dua-dua punya dalil yang sangat kuat. Saya sendiri merajihkan bahwasanya kunut subuh disyariatkan sesekali, tidak terus-terusan. Wallahu a'lam bishawab.